Saya nggak baca framework Anissa, jadi nggak apa-apa. Bentar dulu. Ini jangan begini. Udah jangan ngomongin begini lagi. Jadi bicara langsung aja ya. gitu. Jadi jangan ngomongin ini dulu ini gitu. Langsung aja apa secara umum yang berkaitan dengan ini ya. Rancangan saya tuh langsung aja strategi media sosial marketing saya dalam meningkatkan brand awareness. Tapi kalau dalam meningkatkan brand awareness ini kekhawatiran saya aja ya. Saya khawatir Terjebak juga. disuruh mengukur meningkatkan brand awareness, berarti kan kita harus mengukur brand awareness sebelumnya Dan sesudahnya. gitu ya kan. Ini nanti ya saya baca ya karena belum baca detail, tapi itu nanti belum diedit. Jadi kalau itu ngomongin yang umum dulu, kebanyakan lagi nih. Bahas dari ininya. Iya nggak apa-apa. Benar. Bagaimana aktivitas media sosial marketing yang telah dijanji kan existing kan? Ada yang biasanya yang sudah dilakukan. Nah kalau ini kan ngomongin existing brand awareness saat ini, ya kan? Tapi jadi kalau dilihat dari itu kan brand anatomi itu apa ya? Yang kamu sampaikan? Ini brand anatomi itu untuk mengukur ininya Bu, aktivitas sosial media sekarang. Aktivitas berarti Jadi kamu ada beberapa ininya Bu, anak turunannya. apa misalnya? Coba sambil kita turunkan. Nggak catat lagi. Kemarin tuh aku dapat ini Bu, apa skripsi anak anak IPB juga namanya Kak Rifa. Nah bentuk itunya tuh Rifa yang sebelumnya, Rifa. Nabila angkatan 57. Oh oke, beda. Nah brand anatomi, ya harusnya kan brand anatomi itu kan ngomonginnya existing sekarang kan. Nah maksud saya dari apakah cukup aja misalnya dari brand anatomi existing terus ke strateginya kan pakai strategi marketing itu kan? Iya, Porsi ya tadi, porsi kan? Apakah cukup begini gitu? Nah nanti kita lihat brand existing itu dengan melihat saya nggak tahu sih ini apa aja sih, siapa sih skripsinya? Kak Rifa Nabila. Maksudnya kalau sampai brand awareness, nah baru biasanya kalau udah dapat strategi kita kan kamu boleh check point brand awareness di sini kan gitu kan? Kan posisinya sekarang yang kamu lakukan begitu kan? Nah tapi setelah dapat strategi, kamu buat strategi, apakah nggak sampai ke sini gitu kan? Nggak brand awareness lagi kan gitu kan? Jadi cukup berhenti. Nah apakah kalau saya nggak tahu mungkin pas juga untuk meningkatkan brand awareness. Cuma kan kita belum bisa buktikan si brand awarenessnya itu meningkat gitu. Paham nggak maksud saya? Mungkin bisa tapi tidak bisa kita bilang bahwa oh dengan strategi ini brand awarenessnya meningkat gitu kan. Ini masalah judul aja sih barangkali, tapi saya paham yang dimaksud Anissa kan. Saya paham yang dimaksud Anissa itu adalah ngecek celahnya di mana sih gitu kan. Jadi kalau yang aku tiru dari punyanya Kak Rifa tuh kan dia ngebahas lead juga ya Bu, followersnya juga sedikit. Jadi secara garis besar sama gitu. Jadi dia pakai part dan bar untuk mengukur, dan jadi nanti ada wawancara internal pakai part C untuk Strateginya kan pasti. ya untuk strateginya part C nanti Bu. Apa namanya Rifa? Rifa pakai Rifa Nabila gini. Aku nggak hafal nama ketiganya. Ini Afifah ini. Iya itu. Untuk meningkatkan kalau ini meningkatkan brand dia pemeriksaan top of mind, kita lihat ya. Tapi bimbingan dulu sih harusnya benar ya. Maksudnya beliau kan orang ini pemasaran gitu. Karena saya mau ada bimbingan yang nggak benar, nggak usah gitu ya. Pasti kan kita lihat bidangnya. Masalah frameworknya.
kuat ya. Iya bu, aku cakep. Jadi Cuma coba kamu juga aja. salah sih, kamu harus di sini strategi kan. Oh beda bu. Iya kan? Maksudnya harusnya strategi itu kan munculnya di sini kan. Oh. Yang punya Anissa, nanti cek deh. Aktivitas. Coba lihat tadi kan. Jadi nanti dia pakai tablet pilihan gitu. Iya boleh. Itunya sih nggak masalah. Saya masih penasaran si brand anatomi itu apa sih gitu. Iya, ini kan, ini kondisinya ya. Iya. Hmm. Pengukurannya pakai bar dan bar. Brand Sesuai anatomi ya. it's in Brand attraction. Sama Bawi. Ya, nanti juga gitu bu, wawancara internal pakai 4C dan perumusannya brand anatomi sama yang part bar itu nanti kita survei, tapi untuk yang apa namanya konsumen, jadi nanti kita sebar kuesioner di konsumen Investigo. Jadi Purchase nanti ekspektasi. Oh ini ya. iya karena kan kemarin Jadi ini aku hanya pakai tingginya lead angka. ibu. Ini berarti kan harus ini dulu dong. Oh ngitung ini dulu. Iya 53. Unaware berapa? Ini berapa kan ini? Dalam 23 brand yang baru menyiapkan 100 responnya eksternal, responnya meliputi konsumen potensial, analisis tiap brand menjadi unaware, brand recall dan seterusnya. Nah, identifikasi dulu yang unaware-nya persis yang tadi saya bilang. Nah ini kan kamu sudah menyisipkan di sini kan? Yang unaware 53% top of mind ternyata cuma 8% kan? Iya. 3 respon dan seterusnya. Tinggi angka unaware menjadi sebuah hambatan bagi nambah wisen. Sebar kuesioner. Tapi dia ada dua ya ini ya. Dia dibikin dua. Dia bikin tabulasi silang karena dua. Oh kalau tabulasi silang berarti pakai dua. Minimal kategorinya nggak bisa satu. Kalau kamu Instagram doang kan nggak bisa kan. Kalau itu ya tampil biasa aja boleh. Oh boleh. Tapi misalkan Instagram jumlah yang aware berapa cuma gitu doang. Oh jadi perbandingan doang ya bu. Tampil. Penasaran kuesionernya nggak dilampir ini. Kayaknya di bagian itu nih kan ada 3 biasanya. Gimana? Ini tabulasi silangnya di situ kan ada 3 ya bu, kalau kita cari di repository. Oh gitu. Di situ biasanya ada. Lampiran ya. Coba tadi namanya. Kayak pada bilang. Untuk internal kamu bisa lah ini ya. Bisa aku lihat Kalau internal tuh saya kebayang berarti brand anatomi itu yang diomongin internal kan gitu ya. Karena 4 Oke, berarti eksternalnya dari konsumen. bukan. Berarti eksternalnya itu bicara ya konsumen itu. Berarti ngomongin brand awareness kan. Iya. Jadi nanti pengukuran part dan bar. Tinggal nih. Apakah Anda mengetahui nama Lusen? Berarti ini aware dong. Sebenarnya pertanyaan itu aware gitu. Nanti gak maksudnya. Pertanyaannya apakah Anda mengetahui berarti kan aware kan? Oh iya. Apakah kamu tahu Berarti dia dibalik. Misalnya kalau kamu jawabnya iya, berarti gak aware gitu. Maksudnya pertanyaannya itu tapi aware gitu. Aku juga nggak tahu deh permasalahan atau enggak ya. Kalau saya itu kan namanya juga unaware, tapi pertanyaannya itu aware gitu. Oh iya paham. Jadi itunya sebenarnya beda gitu. Iya. Nah ini kan karena ini udah masalah itunya parbannya ya. Cuma nggak tahu deh judulnya apa ya, tapi karena ini Apa sama judulnya ya. ini? Macam kan strategi media sosial marketing boleh ya. Di Instagram, oh tadi dia dibahas tapi Instagram dan TikTok ya. Iya bu, tapi dia cuma yang tahu TikTok.
yang membandingkan ya dalam meningkatkan brand awareness atau listen dalam meningkatkan brand awareness. Saya juga ganjel dalam meningkatkan brand awarenessnya ini sih kayak apa ya gitu. kok bisa dia meningkatkan gitu loh ngerti gak sih kamu? Apalagi kayak kurang paham. Makanya kan aku lihat di kerangkanya kok mirip ya sama permasalahan yang mau aku angkat gitu. Jadi Ini juga sama ya. Kecuali kalau strategi usutannya itu gini misalnya ya judulnya kira-kira apa bu? misalnya judulnya gini menurut saya ya tapi ya strategi peningkatan tapi sama aja ya dalam Kalau yang kemarin sih kata ibu ini doang strategi pengembangan sosial media pasti bu. iya kan karena ada brand awareness-nya barangkali harus dikaitkan ke sana. Atau nggak usah pakai brand awareness bu? Itu dia. Ini biasa juga sih strategi media sosial Instagram untuk meningkatkan brand awareness. Mirip dong. Iya, nanti nggak apa-apa ya. Dari berarti strategi media sosial Instagram dalam meningkatkan. Nah kalau ini dia hanya fokus ke brand awareness-nya doang, nggak ada brand. Apanya bu? Fokus brand awareness. Jadi cuma ngitung yang tadi, yang si Parbat doang. bukan, yang ininya doang. Oh ngitung piramidanya doang. Berarti parbatnya nggak dihitungin? Enggak, tapi boleh juga menarik juga yang tadi, maksudnya dibandingkan ini aja tuh menarik juga yang si yang disampaikan sebelumnya. Tapi parbarnya kamu cari yang aslinya ya, maksud saya jangan hanya berdasarkan yang rival tadi. Iya bu. Jadi kalau itu kan kalau dari punyanya Kak Rifa ya, itu kan melakukan respondennya bu. Nah itu kan nanti dibagi dua. Nah kan kalau part itu orang yang kalau aku baca sih dari punyanya Kak Rifa, orang yang sudah membeli di Instagram dan maksudnya jumlah dari leadnya itu dari mereka membeli dari Instagram. Kalau bar itu sendiri orang yang udah beli dan promosiin gitu ke orang, maksudnya konsisten gitu. iya, loyal. Yang loyal. Nah kalau bunda saya ini dia hitung dulu brand awareness-nya secara lengkap gitu kan. Habis itu dia tapi nah ini juga ini karena saya bukan orang marketing tapi saya harus nanti coba tanyakan ya. Kalau tadi kan ini sampai ke atas kan 100% ya totalnya ya. Kalau ini kan saya enggak nih. Oh beda gitu kan. Nah saya nggak tahu tuh seharusnya itu memang 100%. Kalau dugaan saya semakin ke atas harusnya memang semakin kecil. Semakin kecil Kan sedikit makin kecil. Iya. Yang makin kecil. Iya. Cuma apakah total ketiga ini harus 100%? Nah itu Anissa juga harus sambil cari ya secara teori. Tanya Bu Okti kali ya Bu? Iya. Tadi saya sempat tanya ke Bu Okti, tapi Bu Oktinya lagi luar. Tapi nanti saya akan didiskusikan ke beliau ya. Berarti untuk cara ngukur ini Ada di sini dia hitung, kan ada kriterianya, terus dia hitung lagi di sini. Ada. Ini yang Nesya ya. Nah, kalau Nesya tuh mungkin namanya bukan itu, mungkin nama kerennya brand anatomi ya. Kalau dia ada evaluasi strategi sosial media marketing, brand exposure-nya gimana, terus habis itu customer engagement-nya gimana, MOM-nya gimana. Itu dia yang melihat, baru dia buat rumusan strategi sosial media marketing. Yang itu yang tiga ya Bu? Segerombolan MOM sama brand exposure, customer engagement ya? Nah ini kan yang kemarin Bu, yang aku sebelum yang pertemuan kedua yang tapi aku daftarnya yang Kak Rifa. Kemarin tuh udah ini sih, udah aku. Tapi kita kan ngomongin strategi marketing existing kan, kondisi keadaannya. Cuma pertanyaan saya kan kaitan ke brand awareness-nya gimana gitu kan. Saya juga nggak tahu ini saya juga galau, ini udah lama banget dia. Jadi bagaimana dia mengaitkan ngajar ujian kan? Ujian, banyaknya.
Nah, saya juga agak lupa bagaimana dia mengaitkan si konteks brand awareness-nya ini dengan ini. Nah, kalau ini kan baru ngomongin strategi existing, mestinya seandainya Anissa tidak ngomongin brand anatomy tapi menganalisis ini mungkin bisa ya, cukup gitu, cukup. Cuma si konteks brand awareness-nya ini gimana gitu lebih ke situ sih. Kalau ini dia lakukan brand awareness sendiri kan gitu kan, terus ke sini. Nah, terus di sini perusahaan strategi, nah dia membandingkan dengan Instagram lain, persis kayak Anissa ya. Nah, cuma saya ngobrolnya tingkat brandnya, misalnya sebenarnya fenomena dari dia buat tingkat brandnya adalah karena baru mencari brand recognition. Kalau saya ini udah faktor brand juga yang belum ada di perusahaan mungkin nanti aku bandingin dulu. Iya, coba sama ini ya. Meskipun ada beberapa hal yang harus kita konfirmasi di poin yang itu tingkatan. Iya, yang tingkatan brand management. Sebenarnya udah pertanyaan saya beberapa waktu. Ya. Punya pulpen beda warna nggak? Yang berhitung ya? Nggak punya. Ada hitung semua deh. Itu biru kok. Mana? Enggak, Enggak. kita paling biru. Ini biru nggak sih? Ini punya semua. Itu. Nggak punya, maaf ya. Oke. Siapa? Ini juga itu. Coba kamu bandingkan dengan Nasya ya. Itu Berarti ada dua opsi ngambil brand awareness atau enggak? karena saya masih ingat banget waktu itu, selain dia strateginya masih kurang ya pas ujian. Saya beberapa kali ujian tuh bermasalah dengan ini nih, beberapa orang yang ujian tapi orang tuh simpang siur gitu, nggak ada yang bener tuh gimana gitu, ada yang ini gitu. Nanti coba. Nah itu sih. Makanya diganti kan ini bukan unaware, pengetahuan terhadap asuransi umum. Jadi harusnya kan unaware, Iya, Bu. tapi pertanyaannya jadi ganti, jadi pengetahuan nih di situ. Makanya modifikasi kalau tidak. Oh. Karena tadinya di sini unaware, tapi pertanyaan Nesya-nya tuh ini nggak unaware. Yang tadi saya bilang ke Adisa. Oh, dia yang kan di bukan bagian itu. Oh, iya, Bu. Anwar. Ya kan? Berarti beda ya pertanyaan sama hasil. Ada nggak dia ininya? Nih, Anda mengetahui produk asuransi umum, ini kan aware, bukan unaware. Aware iya. Iya kan? Berarti Anda sama aja mengetahui- ya, iya, tadi. sama kayak Riva Berarti itu. kok isinya ini. Iya, ya paham kan maksud saya? Paham. Gitu, jadi harusnya kalau unaware tuh pertanyaannya tuh nggak gini gitu. Makanya ini dia ganti kan, bukan unaware gitu. Lebih ke situ gitu. Berarti ini kalau diganti gitu harus diganti di situ. Iya, suppose tuh ya. Cuma itunya diganti mungkin dia kelupaan ganti, atau dia berpikir kayak itu udah Ya disebar udah. jadi gitu. Oh, iya. Itu Anissa. Kalau saran saya sekarang judul, oke lah kita sementara itu dulu ya judulnya ya, yang kamu tulis tadi ya. Tapi kamu coba bandingkan yang ini dengan yang Punya Riva punya. Nah, kalau Riva itu kan kalau si Anisha ini nggak sampai ke par itu. Iya. Tapi dia hanya mengukur ini segitiga yang brand awareness tadi. Nah, kalau yang Riva jadi black box di segitiganya tadi. Kenapa saya bilang black box? Karena nggak ada kan tadi. Dia tiba-tiba langsung dapat perhitungan segitiganya ini 53%, kan? Betul nggak? Black box. Berarti Black box dipertanyakan. maksud saya nggak tahu dia ini ngambil dari mana? Ya pasti dia nanya sih, tapi bagaimana dia menghitungnya? Kayaknya sih dia menghitung gini, dugaan saya. Yang unaware 53 orang. Terus yang brand recognition berapa, yang brand recognition yang ini berapa, kan gitu kan? Dia kayaknya langsung mempresentasikan dari sana. Jadi kalau misalnya, oh dia aware, misalnya gitu ya, tapi dia tidak brand recognition, berarti dia brand recognition tapi dia nggak ini, berarti dia levelnya di brand recognition. Mungkin gitu ya menilainya ya. Cuma dia nggak bahas mendetail secara perhitungannya betul. Nah kalau Nesya itu dia nanti kan misalnya contoh di brand recognition itu kan ngomongin nah tapi ini
pertanyaannya kan jadi umum ya. Mungkin harus karena ini konteksnya media sosial, berarti kan harus dinilai si brand awareness dari media sosial kan. Brand awareness dari media konteks kan media sosialnya kan. Nah, brand awareness yang kamu harapkan adalah brand awareness apa? Brand awareness dari si Vestigonya atau brand awareness sosial medianya? Nah, itu sih. Berarti ada dua Iya. Bu. Kalau brand awareness Vestigonya berarti pertanyaannya ya umum Vestigo kan gitu kan. Nah, tapi kalau brand awareness media sosialnya berarti yang kita tanyakan adalah ya brand awareness dalam konteks media sosialnya gitu. Dugaan saya pertama kita lihat dulu kondisi brand awareness-nya. Mungkin ya, kita lihat dulu kondisi brand awareness-nya. Nah, ketika kondisi brand awareness-nya rendah, nah itu bisa belum tahu bagaimana menjembatani kondisi brand awareness existing sehingga kita tembak yang masalah itu adalah sosial medianya. Berarti harus tahu brand awareness dari sisi P3 sama IG-nya Bu. Kalau mungkin nggak harus, mungkin satu aja. Kalau yang Rifa tadi kerjakan apa? Arifa Ika. Nggak, maksudnya brand awareness. Rifa nggak kerja. Ambil ngomong, saya juga belum jelas sih. Apa? Ambil Kenapa? waktu Senin Bu, katanya aku belum ada progres. Jadi banyak yang dikerjain. Tapi dia ini ya anaknya, Benar Bu. hah? Menyendiri ya emang ya? Iya emang enggak, dia tuh ketika kalau ngomong belibet gitu lah Bu. Oh, terus takutnya saya terlalu ini gitu, maksudnya terlalu udah gitu. Saya anaknya kan lembut yang gitu kan. Iya, buat orangnya ambil Bu. Dan saya belum bisa memetakan kalau Anissa kan kelihatan keberatan, misalnya berat, bingung, itu kan kelihatan. Kalau Amrin, saya belum bisa membaca ini sebenarnya bingung atau dia sebenarnya nggak ingin apa yang saya ingin arahkan atau apa gitu, ya kan? Lagi dosen pembimbingnya juga Bu. Iya, Kok sekarang satu-satu sih Bu? iya dari satu kan. Iya. Ya kalian kalau dua itu khawatir nyusun waktunya juga sulit. Dua khawatir terjadi crash juga sih kita lebih kalau udah crash maksudnya. Misalnya pembimbing satunya inginnya begini, pembimbing duanya inginnya begini, kasihan mahasiswanya gitu. Kalau satu kan masih ya exercise lah gitu. Nasya Salma ya Bu? Nasya, ya Nasya sama. Nasya Salma. Ini apa? Rancangan media sosial TikTok dalam meningkatkan brand awareness. Oh iya, dia brand awareness produknya. Gimana berarti? Ini bukan lagi ke produknya sih Bu, lagi ke promosi biasanya. Iya, kalau maksudnya berarti dia melihat kondisi brand awareness-nya. Harusnya kan gitu ya. Baru kita lihat kalau Nasya ini Rifa ini dibalik. Dia lihat strateginya dulu, terus dia lihat brand awareness-nya kan gitu ya. Iya. Kalau saya sih nanti kamu lihat deh, kamu bandingkan. Kalau menurut Ibu more better yang mana? Kalau aku fokusnya ke Nasya. Kalau saya ini apa dia itu? 4P 4C. Apakah yang ramah atau pembaharan produk atau yang nah kalau ini kan umum kan strategi pemasaran. Jadi kalau Rifa itu ngomonginnya gini dulu, di strategi pemasaran apa yang kurang gitu ya. Saya nggak tahu sih jujur, kayak ini tuh terlalu banyak kayak gitu pakai, karena kalau dilihat pertanyaannya ini semua ngomongin pemasaran, nggak ngomongin media sosial kan. Iya, Nah, lebih ke pemasaran aja, iya, lebih ke pemasarannya. ya kan. Nah baru pada saat brand anatomi ini juga ngomongin, masih belum ngomongin media sosial kan. Nah baru ini juga ngomonginnya nih, kalau dia menawarkan masalah gambar packaging bimbingan recognition ya sama brand recognition. Ini sih kesadaran aduet, tapi yang pertanyaan malah. Iya itu tadi. Apakah anda mengenai pertanyaan udah awalnya, apakah anda pernah membeli produk? Kalau
menurut saya tuh boleh yang pertama melihat boleh ya, tapi brand awareness harus diperbaiki ya. Pertama boleh melihat konteks brand awareness-nya dulu. Boleh. Untuk yang Kak Rifa ya. Untuk yang itu Indonesia aja. Atau mungkin yang brand awareness dulu pertama lihat bukan brand awareness sih, apa namanya ya, kayak seberapa besar sih dia engage, tapi mungkin bahasa ya gitu ya, exposure dari media sosial Pestigo itu terhadap, Seberapa berpengaruh ini Bu? bukan seberapa berpengaruh, tapi awareness dia terhadap Pestigo, media sosial Pestigo itu gimana gitu. Ya boleh, ini nanti disusun ya. Pertama mungkin brand awareness, dua misalnya tingkat, saya nggak tahu tingkat apa, tapi tentang media sosial. Nah, sehingga kita bisa lihat, oh karena tingkatnya rendah, terbukti nih brand awareness, mungkin ini dulu ya, nomor satu ini, nomor dua ini. Karena tingkat media sosialnya rendah, mereka nggak banyak tahu, makanya bisa jadi brand awareness-nya rendah, kan bisa kita kaitkan gitu kan. Nah, baru yang ketiga strategi. Nah, kalau strategi silakan aja pakai bauran pemasaran sih, nggak masalah gitu. Atau pakai yang apa tadi? Yang ini ya Bu. ini strategi apa ya? Yang punyanya Iya, ini boleh. Bukan Nesha ya. Indonesia. Itu boleh. Tapi kita harus tahu dulu tingkat awareness ya. Apa sih namanya ya? Intinya kita pengen tahu dia itu paparan terhadap media sosial Pestigo itu gimana gitu. Kamu ngerti nggak maksud saya? Nggak ya? Gitu ya? Aku belum terbayang. Maaf ya Bu, aku Gak apa-apa. Nah, ini kayak pertanyaan kayak gini nih. Apakah Anda menggunakan TikTok, misalnya Instagram gitu ya? Apakah ini pertanyaan awal-awal kan? Oh, ini kan masih umum semua nih. Nah, tapi ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan misalkan dari mana? Apakah Anda pernah pasti pernah ya? Apakah Anda pernah mendengar Pestigo gitu kan? Karena ini konsumen potensial kan. Kalau konsumen potensial udah pasti nggak aware gak sih logikanya? Ya pasti ada Bu. Iya pasti dia aware kan? Ini juga ada 53% unaware. Kecuali kalau nggak konsumen potensial. Nggak beda-beda penelitian pakai ini. Oke, menurut gue itu kayak unaware. Harusnya dia juga tentang itu juga nggak tahu gitu. Apakah ada sih Pak aja ya Bu? Kalau masih ada ya Bu? Ya maksudnya Nasya boleh, cuma saya lagi memetakan bagaimana melihat kondisi sosial medianya itu di mana posisinya gitu loh. Jadi menghubungkan si konteks brand awareness dengan Intinya ini ya Bu, piramidanya ya. Iya. Ada di mana? Coba kamu lihat deh nanti si Nesha ini ya. Ini dia ada STP-nya juga sih. Harus sebenarnya. Strategi megangan bagus. Oh nih, maksud saya di bagian ini apa? Strategi pemasaran terus oh belum ya. Saya sih pribadi masih nih, bukan karena Indonesia bimbingan saya ya. Tapi kamu boleh lihat Nesha dulu. Terus kamu rasakan mana yang kira-kira lebih cocok gitu. Ya, intinya Karena kalau saya lihat Riva, ketika dia bicara apa sih nambah riset secara umum, tiba-tiba dia tembak, ini nih strategi TikToknya yang bagus begini lah. Kalau kita tahu yang bermasalah TikTok atau apa di strategi marketing itu yang bermasalah adalah TikTok, media sosialnya gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Jadi kan gini, kan kalau kita bicara strategi pemasaran itu ada apa aja? Misalnya 7P deh, kan ada place, ada produk gitu kan, ada promotion, ada apa lagi? Place, product, price, terus apa lagi? People, satu lagi. Oh iya dulu lagi, ya apalah gitu ya. Karena kalau kita bilang promotion itu tuh hanya satu bagian dari strategi pemasaran, ya kan? Sementara yang sedang kamu bicarakan kan ini, kalau media sosial itu di mana? Oh, 4 lebih ke 4 sih Bu. Customer. Iya, nah itu kan ganti yang lain kan. Sama itu kan strategi pemasaran.
itu kan strategi pemasaran. Maksud saya bedakan pemasaran dengan media sosial. Itu kan toolsnya kan, Iya, toolsnya alat untuk ini. kayak gitu. Maksud saya ketika kita bicara di sini dicontohin, ketika di Indonesia Riva ini dia bicara bauran pemasaran ini kan, ini adalah strategi pemasaran kan. Iya, Bu. Nah, ketika kita bicara strategi pemasaran, apakah iya strategi pemasaran ini satu-satunya yang harus kita tingkatkan cuma media sosial doang? Kan enggak. Harusnya kan yang lain. Nah, tapi dia hanya menembak media sosialnya. Oh, berarti harus Terbayang nggak ada kamu? idea dulu, Bu. Kenapa pilih ini? Nah, misalnya contoh pertanyaannya, apakah Ibu itu pernah melakukan pembaruan produk? Kalau misalnya dia jawabnya pernah tapi terbatas, harusnya diperbaiki apa media sosialnya? Enggak juga sih, Bu. Apa yang harus diperbaiki? Mungkin manajemen itu. Ya, proses R&D-nya dan seterusnya kan gitu. Artinya maksud saya, ketika dia bicara bauran pemasaran, saya nggak bilang ini salah ya. Tapi ketika kita bicara bauran pemasaran secara umum, lalu di akhirnya hanya ngomongin strategi marketing di media sosial, kan jadi jump into conclusion kan? Iya. Gitu. Berbeda. Paham kan maksud saya? Tapi ketika Anissa dari awal memang sudah fokus ngomongin media sosialnya doang, ya kita sampai akhir ngomongin media sosial gitu. Soalnya kan ini sosial media ke brand awareness. Betul. Jadi ada dua, kalau Kak Riva ada dua ini, kalau Kak Kalau- Nisha cuma satu doang. Iya, kalau Riva itu dia ngomongin dulu strategi neraca media sosial marketing TikTok. Padahal yang dia lihat itu kan strategi marketing secara umum kan, gitu, belum tentu dari TikTok. Nah, kalau Nesha, ini bukan karya dunia saya ya. Kalau Nesha dari awal itu yang dibicarakan langsung si media sosialnya, ya kan? Brand of exposure-nya gimana, gitu kan? Dia tunjukin customer engagement-nya gimana, kan gitu kan? Wow-nya gimana, kan gitu kan? Baru kita bicara, kita lihat deh tingkat brand awareness-nya saat ini gimana, gitu. Nah, setelah itu baru dia susun, kita evaluasi itu pengen nunjukin bahwa kayak gini gitu kan, existingnya begini nih, existing begini gitu kan, ternyata kondisi brand awareness-nya bagian ini masih bolong gitu kan, sehingga dia butuh strategi baru kan. Iya, Bu. Nah, ini yang dilakukan oleh dia. Itu Anissa. Oh iya, Bu. Nanti aku coba bandingin aja. Kamu paham gak maksud saya ya? Paham kan? Kalau Kak Riva itu dia mau bahas sosial media, tapi kalau ujung-ujungnya brand awareness. Bukan. dia ngomongin strategi pemasaran secara besar, tapi tiba-tiba dia ngomongin strategi marketing, strategi pemasaran yang besar. Nanti kalimat ini coba kamu, kalau saya ya, bagaimana tingkatnya namanya saat ini berdasarkan aktivitas media sosial yang dilakukan. Tapi pertanyaan kuesionernya itu nggak mengarahkan ke situ. Oh, jadi beda, Bu. Ya, menurut saya. Iya. Kamu menurut saya ya. Kan nanti Maaf, isinya saya. sesuai kemauan Ibu nanti skripsinya. Kemudian kemauan saya dong. Nggak, maksudnya gimana ya saya menjelaskannya ya? Gini, kamu kan baca tadi kuesioner dia ya. Iya. Kuesioner dia kan bertanya terkait dengan strategi pemasarannya yang dilakukan kayak gimana sih gitu kan. Nah, tapi yang jadi problem adalah ketika yang pas dia lihat strategi pemasaran saat ini kurang, harusnya kita perbaiki yang kurangnya itu dong. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah kurangnya itu selalu dari media sosial? Enggak juga. Belum tentu. Contoh tadi pertanyaan inovasi. Kalau ternyata dia nggak pandai lagi melakukan inovasi, berarti yang kita perbaiki kan bukan membuat media sosial yang mengedepankan inovasi, kan nggak begitu. Nah, poin ke situ. Jadi khawatir sesuatu yang sangat besar tapi dikemas Ujung-ujungnya enggak ke situ. gitu loh. Kita lihat sih, nggak tahu sih saya pembahasan. Ini hanya menebak karena kalau dari situnya sih nggak bicara itu gitu. Nih, aktivitas media sosial. Ya sebenarnya sama ya kayak tadi yang Nesha kan juga melakukan Iya. ini kan. Sama. Ini sama.
Saya nggak tahu apa kuesionernya dia aja yang berlebihan ya, mungkin. Maksudnya kuesionernya tidak sesuai dengan hasil yang dilakukan. Nah ini sebenarnya sama kayak Indonesia lakukan, cuma bedanya dia pakai brand anatomi tadi gitu kan. Pendekatannya Ini cuma kamu sama. lagi silang. Dia mau tes sila, ini customer journey, Oh bukan yang tambah bukan silang. meeting. Terus diversity. Ini sih sebenarnya enggak ya dia. Nah, tingkat brand awareness. Nah gini nih, black box nih. Dari mana ngambilnya? Dari mana gimana hitungnya? Oh iya. Barbar. Yang saya tangkap ya Bu, kalau Karifah itu membahas strategi pemasaran secara luas, tapi kan kalau strategi pemasaran itu bukan hanya Hanya ngomongin media sosial. bukan hanya media sosial, mungkin Betul. bisa dari yang lain. Tapi dia enggak nyatanya. Ini dia bahas nih. Ini loh yang saya tadi berpikir apakah ini kan dia analisis boran pemasaran PC existing kan yang tadi Iya, tidak betul. hanya ngomongin TikTok kan. Ya internet. Nah pas kesini nih kalau dari atas ke bawah sini ini mungkin oke ya. Sebenarnya sama kayak Indonesia tapi dengan framework yang berbeda, ya kan sampai titik ini ya. Nah pas masuk ke sini nih, Pacennya berarti Nah, pertanyaan Bu. bukan analisis boran pemasarannya yang kita masalahkan. Nggak masuk gitu Bu 4C. Contoh, nah Mbak Wisnya pada pertimbangan tidak melibatkan konsumen dalam berarti strategi harusnya ngapain menurut kamu? Nah, Bawisan pada keseluruhan produk tidak melibatkan konsumen. Tidak hanya dalam mana diperlukan untuk melibatkan konsumen. Tapi kan nanti Nanti strategi apa? Ya strategi berarti dalam proses pengembangan kita harus melibatkan konsumen kan gitu kan? Dengan cara apa? Misalnya ada workshop atau nggak tahu lah apa gitu kan? Nah apa kaitannya dengan media sosial? nggak juga sih Bu. Nah, poinnya ke situ maksud saya. Oh, Jadi- jadi nggak masuk ke sininya ya? Yang ininya yang nggak masuk menurut saya. Oh, Analisis bauran yang secara umumnya itu loh. Ibu maaf ya Nggak kalau apa-apa. aku kurang paham. Nggak apa-apa. Contoh Ya, misalnya dalam menentukan harga, Nabawisan lebih memilih mempertimbangkan faktor-faktor biaya. Oke, nih ya. Apa kaitannya dengan TikToknya? Umum tapi mau bahas TikTok. Jadi umum lagi gitu, Oh iya. ya kan? Mungkin atas-atasnya sih oke ya bahas TikToknya ya. Cuma pas masuk ke sini kayak Tapi bisa nggak Bu, maksudnya kan ini dia membahas secara umum tentang memakai 4C, tapi kalau apakah bisa tetap memakai 4C tapi dengan membahas sosial medianya? kalau menurut saya tetap saran intinya gini aja ya bapak nih contoh nih ya, dia bilangnya adalah strategi untuk meningkatkan media sosial kan dia bilang Iya Bu. berdasarkan aktivitas sosial, belum melibatkan konsumen rancangan. Salingnya benar, ini benar kan, ini benar, semua benar, tapi konteks dengan kaitannya dengan benar tuh maksud saya ini problemnya ini strategi itu betul, Tapi secara umum nggak masuk ke TikToknya gitu Bu. tapi kamu ketika kata buka judulnya Media sosial marketing. Oh iya. ngerti sekarang maksud saya. Ngerti. Jadi 4C ini dia membahas Kalau dia judulnya rancangan strategi marketing dalam meningkatkan brand awareness, benar ya? Oh jadi maksudnya media sosialnya. Nah, Oh iya tadi udah paham ya? udah masuk ke otak. Nah, kalau Nesya dari awal yang diomongin memang langsung sosial media, nggak ngomongin ke yang lain-lain gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah kalau yang ini bukan berarti nggak benar, dia memang udah ada bahannya. Bahannya itu maksudnya yang dia ingin bahas ya. Ini kan ada, dia tuh ngomongin marketing dari awal. Dia ngomongin media sosial dari awal. Tapi pas masuk ke sini jadi mentah lagi. Balik ke umum ya Bu. Betul. Pas ke sini nih.
udah bukan siapa. Enggak, maksud saya ini jadi mentah lagi gitu. Mentah lagi. Kamu paham kan maksud saya? Paham. Kecuali kalau kamu dari awal memang strategi pengembangan marketing, pengembangan apa tadi yang waktu itu saya pernah Ini strategi pengembangan sosial media Pestigo. nggak tahu yang, kecuali kalau kamu mau strategi strategi pemasaran Pestigo misalkan gitu ya, nah itu cocok nih mulai dari 46 sampai ke bawah gitu kan. Cuma kan ini jadi sesuatu yang tadi ngomongin media sosial kok jadi nggak ngomongin media sosial di ujungnya gitu kan. Kalau yang nanti IPA simpang ya, siur. bukan simpang siur juga, apa ya bang maksudnya ya itulah. Tapi kamu Itu tahu ya kan maksud saya kan. ini contoh berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan ABW diperoleh implikasi menggunakan boron paling dapat dalam fenomena dan melibatkan nah contoh apa nih, pada bagian co-creation implikasi dan melibatkan konsumen pada tahap pengembangan produk. Nah, tiba-tiba hal itu sebenarnya dengan cara membuat konten berbrainstorming dan seterusnya, brainstorming dan seterusnya. Nah di sini tadi nggak muncul nih. Ini ada sih, ada ya. Ya maksudnya menurut saya nggak perlu lah muncul sesuatu yang baru gitu. Khawatir melibatkan konsumen proses pengembangan produk. Apa iya diselesaikannya dengan media sosial gitu. Harga yang ditentukan, ini kayak maksa aja, harga ditentukan berdasarkan faktor biaya. Terus dia melakukan survei, nanti surveinya di media sosial kan nggak begitu juga kan? Iya kan? Iya. Ya itu maksudnya. Oh ya udah nanti Coba bisa baca ya dua-duanya, Iya. nanti kamu pilah-pilah atau kamu combine misalnya. Oke, nggak apa-apa saya strateginya ngikutin Nasya, tahapannya ngikutin Nasya, tapi perhitungan brand awareness kamu ngikutin Riva itu boleh. Asal dalam koridor yang media sosial. media sosial. Oke? Ngerti? Oke. Ngerti nggak? Ngerti. Oke. Intinya bulan ini Kamu harus buat- tahu video phone. Terus beda sekarang Enggak tidur tadi aku. kerjaan ini. Enggak Ya, sekarang kamu baca dua orang ini, kamu pilih mana yang menurut kamu relevan dengan konteks Pestigo. Ya, dari dua ini baru kamu sisipkan. Saya nggak bilang Riva nggak bagus, tidak. Tapi karena kita udah punya pilihan membandingkan dengan yang lain, saya juga nggak bilang Nasya bagus. Ini Nasya juga waktu itu banyak digembur pada saat ujian. Artinya saya ingin Anissa melihat mana yang menurut Anissa lebih relevan dengan problem yang dihadapi Pestigo. Iya, Bu. Oke? Oke, Bu. Oke, buat latar belakangnya.